Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan kita yang selanjutnya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sampai beliaunya hijrah ke Madinah sampai wafat, kemudian terjadi perdebatan antara sahabat baik itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk menentukan siapa yang akan menggantikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, tema kita hari ini akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman, kita akan menyaksikan dan melihat slide kita yang sudah saya siapkan. Kenapa ini masuk dalam materi secara pendidikan Islam? Karena Khulafaur Rasyidin ini juga tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, di mana sahabat Ansor dan Muhajirin ini melakukan sebuah perdebatan untuk yang menggantikan Nabi Muhammad itu siapa untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Islam waktu itu, karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Sehingga ada beberapa tokoh yang diberikan oleh kaum Ansor, kemudian kaum Muhajirin, yang ditunjuk untuk melanjutkan menjadi pemimpin dari beberapa perdebatan yang sangat lama, sehingga ditentukan untuk yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad itu adalah Sayyidina Abu Bakar, yang sekaligus juga sebagai mertua ya dari Nabi Muhammad, karena putrinya Sayyidina Abu Bakar ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, tentang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad itu dinamakan Khulafaur Rasyidin. Tentunya timbul beberapa pertanyaan dari kita, siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat, yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah yang terakhir. Khulafaur Rasyidin ini terus berkembang sampai berpuluh-puluh tahun masa memimpin umat Islam waktu itu setelah Nabi Muhammad. Kembali ke materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Periode ini menjadi fondasi bagi ekstensi Islam di masa selanjutnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya dari setiap khalifah yang menjadi pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin ini memiliki program dan tantangan sendiri pada masanya. Contohnya misalkan yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang terpilih secara musyawarah dan mufakat. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad dan memiliki integritas yang tinggi. Masa pemerintahan dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar ini selama 2 tahun 3 bulan. Fokus dalam kekhalifahan itu tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar, karena yang pertama dan perdana, kemudian melakukan konsolidasi internal dan memerangi kemurtadan. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu banyak yang murtad waktu itu. Murtad di dalam masanya Sayyidina Abu Bakar ini dibagi menjadi 2 golongan.
Yang pertama adalah murtad yang keluar dari agama Islam. Yang pertama yaitu murtad yang keluar, yang tidak mau bayar pajak. Ya, jadi murtadnya itu adalah membangkang, tidak membayar pajak waktu itu, sehingga menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah murtad yang tidak bayar pajak, yang kedua adalah murtad yang keluar dari agama Islam. Nah, ini adalah sebagai tugas pokok dan besarnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu untuk memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian yang ketiga, warisan kepemimpinannya meletakkan dasar pemerintahan Islam yang adil dan berkeadilan, meninggalkan teladan yang sangat baik bagi para khalifah selanjutnya. Oke. Yang kedua, khalifah yang kedua itu dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa tugas pokok dari kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab? Tugas kekhalifannya adalah perluasan wilayah, ekspansi wilayah. Umar bin Khattab ini melanjutkan ekspansi Islam sampai ke Mesir, Suriah, Irak, dan Persia. Itu terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua adalah tentang penataan administrasi. Beliau membentuk departemen-departemen pemerintahan dan menetapkan sistem gaji bagi tentara dan pegawai. Itu terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang keempat, penegakan hukum. Jadi hukum orang yang melanggar peraturan itu sanksinya apa, itu sudah mulai dipikirkan dan ditentukan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Pembangunan infrastruktur, kebutuhan halayak umum, kemudian tentang kantor-kantor pemerintahan yang dibutuhkan, itu sudah mulai dibangun pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Masa pemerintahan yang ketiga pada khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi khalifah itu selama 12 tahun. Pada tahun pertama 1 sampai 6 ini masih pemerintahannya masih berjalan dengan lancar dan kondusif, tidak ada konflik di dalamnya, tetapi di tahun ke-6 ke atas sampai 12 tahun beliau menjabat menjadi khalifah, ini baru muncul konflik yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya muncul konflik ya. Dan disinilah awal mula masyarakat Muslim di dalam tubuh Islam itu terpecah. Jadi Islam sendiri terpecah itu sudah mulai terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan di 6 tahun ke atas. Ini ada konflik intern sudah di dalamnya. Apa saja programnya? Kodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan memerintahkan penulisan salinan Al-Quran yang seragam untuk menghindari perbedaan bacaan. Perluasan wilayah yang sebelumnya dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu juga diteruskan, bahkan meluas hingga ke timur laut, Afrika, Armenia, dan Kaukasus. Ini terjadi pada masa Sayyidina Utsman. Pembangunan infrastruktur, perbedaan pendapat, ya, ini terjadi pada masa Sayyidina Utsman. Kemudian yang terakhir, yaitu masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib ini sudah jelas-jelas terjadi perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri, di mana dibuktikan adanya peperangan pertempuran sesama Islam antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya, sehingga dikenal dengan perang Siffin. Yang kedua, peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan istri Nabi Muhammad Siti Aisyah waktu itu yang dikenal dengan perang Jamal. Jadi perang konflik di dalam Islam yang pertama kali muncul dalam Islam sendiri itu terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga melahirkan beberapa golongan orang yang tidak setuju dengan adanya tahkim
ketika perang Siffin itu keluar dari barisan Sayyidina Ali sehingga disebut Khawarij. Sedangkan Sayyidina Ali sendiri disebut dengan golongan Syiah. Nah, ini baru muncul firqah-firqah setelah pertempuran antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai orang yang adil, pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan persamaan hak. Yang ketiga, Sayyidina Ali juga dikenal adalah seorang cendekiawan dan ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kepemimpinannya Sayyidina Ali ditandai dengan prinsip-prinsip yang tegas dan tidak ada kompromi. Yang terakhir, dari apa yang saya akan sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, yaitu bahwasanya periode Khalifah Khulafaur Rasyidin itu adalah memberikan warisan kepemimpinan kepada pemimpin selanjutnya dalam Islam. Yang kedua, perkembangan peradaban. Masa ini menjadi landasan bagi perkembangan peradaban Islam di masa selanjutnya. Yang ketiga, teladan bagi umat, keteladanan para khalifah Khulafaur Rasyidin menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Terima kasih, kita sudah selesai pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Kita tutup pembelajaran perkuliahan kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.